Makanya sekarang nggak gemuk malah kecil. Itu pamannya yang gendut banget. Si amannya, siapa itu pamannya? Udin. Kok Udin orang? Iya, Udin. Iya, Udin gemuk banget ya. Tapi tinggalnya di situ juga. Iya. Sebelahnya itu kan yang belakangnya ya. Baik Ibu, sampai mana ya? Manusia itu merdeka di saya nih. Ya, Benar merdeka iya. punya pilihan. Manusia Jalan itu yang Ayatnya, ayat apa Bu? Al-Hijr ya. Al-Hijr ya. Udah, Al-Hijr 99 udah. 99. Al-Hijr ayat 99 udah. Iya, Nah, iya, tapi penulisannya kan, penulisannya. Jalan yang lurus, jalannya Allah. Dan yang salah dari setan, dari Al-Quran dan dari hadis, jalan 99. Saya lupa nandainnya harusnya pakai ini, pakai kertas. Di situ surat Ibrahim udah belum? Inna nahnu nazalna alaikal Quran belum ya? Inna nahnu nazalna alaikal Quran tanzila belum ya? Yang udah inna nahnu nazalna zikra ya wa inna lahu lahafizun Bu ya. Ntar mak ditandainnya pakai ini, pakai kertas. Saya nanda ini cuma ditekuk doang Bu. Jadi kalau Islam itu berhenti ibadah. Iya itu ya. Gitu ya. Iya sebetulnya itu cuman ya ini nyarinya ini tandanya Bu yang Manusia itu merdeka punya pilihan. Bu At-Takwir udah tulis Ibu belum? At-Takwir 29. Belum. At-Takwir 29 belum ya? Iya. At-Takwir 29. Takwir. 29 belum ya? Belum. Belum. Sekarang ditulis, Bu. Ntar dulu belum ketemu. Tadi tidak cari. Alam taklam. Apakah muter-muter bagus? Yang udah Al-Hijr ayat 99. Iya, cuman nih nyari arah Al-Hijr ini dulu susah juga. Tuhan. Dan 99 itu tadi ya. Manusia punya pilihan. Jalan yang lurus, jalannya Allah. aduh ini saya mah itu suka agak teledor juga sih. Udah mah pelupa tapi nggak mau ini. Nandainnya nggak mau jelas. Padahal mah udah saya baca-baca. Ih, gimana sih ini? Sabar Bu ya. Ya. Nggak apa-apa Bu, sabar. Kalau rukun iman udah ya, amanah Rasul udah Bu ya. Nah, yaudah Ibu, kita dari At-Takwir aja Bu ya. Nah, baik. Al-Hajj 70 udah ya, Al-Hajj 70 ya udah ada catatannya Bu ya. Baik. Udah dari At-Takwir aja, nanti baru saya tandain Bu ya. Kayaknya belum Bu. Udah kayaknya udah. Baik, At-Takwir ayat 29 Bu ya. At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasyauna illa ayasya Allahu rabbul alamin Bu ya. Udah belum? Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu. Nah, Ibu tidak dapat menempuh Bu ya, yaitu menghendaki jalan itu. Ibu bisa nggak menempuh menjalan jalan ke sini dengan sendirinya aja. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu. Jalan ini kan, Ibu ke sini ya. Nah,
kan? Dan kamu tidak dapat menghendaki. Ibu tidak dapat menghendaki jalan ke sini, Bu, kecuali apabila dikehendaki Allah, gitu. Jalan apa Bu tadi? Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, Bu ya. Nah, Ibu nih jalan ke sini, Bu ya, tidak dapat menghendaki menempuh jalan ini, Bu ya, kecuali apabila dikehendaki Allah, gitu. Kan tadi udah disampaikan juga, Bu ya. Ibu datangnya ke sini tuh kehendak Allah kan? Ini ayatnya, Bu ya. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, jalan ini. Ibu jalan dari rumah ke sini kan? Kecuali apabila dikehendaki Allah. Kan gitu. Kalau nggak dikehendaki Allah, nyampe nggak Ibu ke sini? Enggak, ya. Itu kehendak siapa? Allah, Bu ya, Tuhan semesta alam. Gitu, Bu. Makanya harus disyukuri, Bu ya. Kalau Ibu berjalan ke tempat yang diridhoi Allah, Ibu harus syukuri sebab Allah yang menghendaki Ibu jalan ke sini. Paham tuh, Bu ya? Coba, Ibu udah dibaca belum? Coba bacanya, bahasa yang jelas. Al-Hijr itu takbir. Enggak, bahasa ininya aja, baca artinya yang barusan ditulis. Dia tidak Coba. tidak menempuh jalan yang Dan kamunya kan kita tidak dapat menghendaki menempuh jalan ini kan, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, kan gitu. Ibu bisa nggak menempuh jalan ke sini? Bisa nggak? Nggak bisa, kecuali Allah menghendaki. kecuali dikehendaki Aja umpama udah jalan, ntar tahu-tahu ada tamu ayo pulang. Nah itu Allah tidak menghendaki gitu ya. Jadi ibu tuh bisanya jalan ke sini itu karena kehendak Allah. Mana ayatnya ini ketemu, Bu ya. Ibu tidak akan bisa menempuh ke sini, tidak bisa ya, kecuali, Bu ya, kan di sini ada kecualinya. Apabila dikehendaki oleh Allah. Gitu kan, jelas kan? Allah menghendaki kan lancar-lancar aja gitu. Kalau Allah nggak menghendaki umpama Iya. di jalan ketemu tamu, ayo pulang. Iya. Saya mau ada perlu. Jelas, Bu ya. Jelas ya. Jadi ada masalah ya, aja. ibu tuh, Bu ya, menempuh jalan ke sini itu karena dikehendaki oleh Allah. Tidak akan bisa menempuh jalan ke sini kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Ayat berapa, Bu? Itu tak. 29 At-Takwir, Bu ya. At-Takwir ayat surat At-Takwir ayat 29. Itu jelas, Bu ya. Nah, jadi ibu datangnya ke sini itu emang udah kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ibu tidak akan nyampe ke sini. Paham, Ibu? Iya, paham. Mama kita udah menggebu-gebu nih pengen ke sini. Kalau Allah nggak menghendaki, Iya, ya enggak tidak nyampe gitu, Bu ya. Paham tuh, Bu ya. Nah, jadi segala sesuatu itu memang udah jalannya Allah. Jelas, Ibu ya. Seperti takdir juga ya, Bu ya. Emang takdir? Iya. Takdir itu apa? Ketetapan Allah kan. Allah menetapkan ibu jalan ke sini. Ketetapan Allah. Gitu. Kan Bu ya. Jadi kalau Allah tidak menghendaki, ibu nggak akan duduk di sini. Jelas, Ibu? Iya. Nggak ada pertanyaan di sini ya? Kan udah jelas ayatnya. Baik. Kemudian, Bu ya, kata Nabi, Bu ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Artinya apa, Bu? Jagalah Allah, Bu ya, niscaya Allah akan menjagamu. Apa yang dijaga? Allah kok perlu dijaga? Perintah-perintahnya, Bu ya. Jadi di sini Allah mengatakan, Bu ya, apa, Bu? Niscaya. Iya, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Bu ya. Ada ini, nih. Pinjem ya, Bu. Bangga. Tuh, nggak kelihatan tulisannya. Tinggal milih aja. Akan menjagamu. Iya. Jadi yang kita menjaga Allah itu menjaga apanya, Bu? Ilmunya. Perintahnya. Nyata nggak, Bu? Nyata ya. Paham tuh, Bu ya? Jagalah Allah. Nah, kita suruh menjaga Allah itu emang kita suruh ngejagain Allah. Ya. Yang dijaga apa namanya, Bu? Perintahnya dijaga, Bu ya. Jangan sampai jangan sampai diabaikan, Bu ya. Jangan sampai diabaikan ya. Nah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu ya. Jadi kalau kita menjaga
perintah-perintah Allah, pasti Allah akan menjaga kita, Bu ya. Paham tuh, Bu ya? Saya kasih ayat, Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kan gitu. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Jadi takwa, Ibu, yang memberikan Allah jalan keluar itu, Allah yang memberikan jalan keluar kepada kita itu karena ketakwaan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Allah itu akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Gitu, Bu ya. Jadi dasarnya apa, Bu? Takwa, Bu ya. Takwa itu apa definisinya? Saya kepada Allah. Mengerjakan perintahnya apa tinggalkan larangannya. Iya, definisi nah gitu. Tinggalkan larangan Allah. Gitu, Bu ya. Nah, jadi Ibu, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah apa, Bu, akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi dasarnya apa, Bu? Takwa kan? Takwa, ya. Iya, takwa, Bu ya. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Iya, itu definisi takwa, Bu ya. Ditulis. Baik. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya, yaitu di hadapanmu, ya. Jaga, kalau kita takwa kepada Allah, Bu ya, menjaga perintah-perintah Allah. Apa, Bu, kata Allah? Engkaunya kan kepada kita, Bu ya, akan mendapatkannya, nyanya Allah, Bu ya. Mendapatkannya nya Allah di hadapanmu. Kita di hadapanmu kapan? Nanti, ya, Pak. Kalau udah di alam akhirat, Bu ya. Udah di alam akhirat kita baru orang yang beriman, Bu ya. Baru bisa baru bisa mendapati Allah. Allah mendapati kita, artinya kita bertemu dengan Allah gitu ya. Paham tuh, Bu ya? Jadi Ibu orang yang beriman, ya, orang yang bertakwa akan bertemu dengan Allah nanti di akhirat tuh ya. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Orang Ibu. yang beriman dan bertakwa. Iya. Mendapatinya di sini Allah ya, di hadapanmu. Jadi kita akan bertemu dengan Allah, ya, Bu ya. Iya. Di akhirat ya, Bu. Ya iyalah. Akan bertemu Orang yang beriman dan bertakwa. Di akhirat nanti. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Ibu kalau minta sehat kepada siapa? Minta rezeki kepada siapa? Kepada Allah kan? Gitu. Jadi jangan minta sehat kepada dukun, jangan minta rezeki kepada dukun, Bu ya. Kan masih banyak. Saat ini tuh masih banyak orang sakit. Masih banyak, Ibu, orang sakit. banyu bening, Enggak di mana masih banyak, Ibu, orang sakit itu datangnya ke dukun. Masih banyak. Paham tuh, Bu ya? Nah, kalau minta sehat kepada siapa? Kepada Allah. Dukun sama kiai beda-beda tipis, Bu. Iya. Gitu, Bu ya. Kalau sakit berobat ke dokter Sakit berobat ke dokter, dokter tidak bisa menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan, kita cuma berusaha. Waida maitu yasun bahwa hasbu ya. Apabila engkau sakit, Allah yang menyembuhkan. Gitu, Bu ya. Kalau ke dokter mah beli obat itu ikhtiar, Bu ya. Ikhtiar, Bu ya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Jadi kalau minta sembuh kepada Allah, minta rezeki kepada Allah. Kalau berobat, Bu ya, minum obat itu ikhtiar. Paham tuh, Bu ya? Ikhtiar wajib gitu. Tapi jangan hanya mengandalkan ikhtiar, ya. Jangan hanya mengandalkan ikhtiar. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya. Wa idamaruhu bahwa hasbuh, ya. Apabila kita sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan, bukan dokter juga. Dokter mah cuma ikhtiar. Kita ikhtiar. Buktinya saya
eh, udah kemana-mana berobat, terakhir sampai dioperasi, kalau Allah nggak menyembuhkan ya nggak sembuh, gitu kan? Iya. Nah, Ketika orang berharap mah ya pasti ya. kalau berharap harus Bu ya, berharap harus, ikhtiar harus, tapi yang menyembuhkan dan yang tidak menyembuhkan adalah Allah. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Nah, jadi Ibu jangan suka mengatakan, nah berobat ke sana, ke dokter sana, ke dukun sana, ampuh gitu. Enggak Bu ya, yang menyembuhkan Allah. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Minta apa? Minta sembuh pada Allah dengan doa. Allahumma rabbana sa'adihil basa iswan tasabil asiban nasibau kasiban abdu sakoma ya. Wa idama itu fahuasin fahuwa yasbuh gitu ya. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Dan apabila engkau mohon pertolongan, maka mohon pertolongan kepada Allah gitu ya. Mohon pertolongan apa? Mohon pertolongan sembuh apa juga kepada Allah Bu ya. Tetap Allah yang menolong walaupun kita ikhtiar Bu ya. Walaupun kita ikhtiar tetap engkau memohon pertolongan, maka mohon pertolongan kepada Allah. Jangan suka mohon pertolongan kepada dukun Bu ya. Ibu pengen rezeki dan sehari itu tadi Bu ya, wa may yattaqillah yazalhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Bu ya. Apa Bu? Harus takwa. Kalau orang takwa nanti diberikan jalan keluar oleh Allah, mudah gitu Bu ya. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka. Paham tuh? Tapi semuanya tuh harus ikhtiar Bu ya. Tapi ikhtiarnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, yang diajarkan oleh Allah gitu Bu ya. Jangan ikhtiarnya baca apa? Apa itu? Kucing ada. Jangan kita semua apa yang ada yang di YouTube ya. Semua apa yang ada di YouTube kita konsumsi semua, tidak Bu ya. Jadi yang di YouTube juga kita pilih-pilih. Kalau kita yang belajar mah tahu dong yang menyampaikan siapa dulu. Iya. Orang apa dulu. Itu Bu ya. Sesuai enggak kira-kira dengan hadis gitu Bu ya. Jangan semuanya dikonsumsi Bu ya. Jangan semuanya dipercaya gitu Bu ya. Siapa yang semuanya percaya karena nggak belajar. Kalau kita belajar, insya Allah punya punya feeling Bu ya. Kalau umpamanya punya pilihan juga. Punya gitu Bu ya. Yang menyampaikan siapa Gitu. Keyakinan gitu. Iya begitu Bu ya. Jadi jangan semuanya yang ada di YouTube itu diambil gitu ya, dipercaya maksudnya gitu, diambil dipercaya gitu. Tapi kemarin ada nih Bu ya. Makanya kalau sholat tuh jangan, ya Allah saya mau sholat supaya rezeki saya lancar, nggak boleh begitu kata gitu. Emang saya dengerin kemarin bener. Ntar kalau di akhirat juga itu nggak dapat apa-apa kan, kamu mintanya Di dunia banyak katanya, badan sehat katanya, sekarang nggak dapat katanya. Kamu harus ini yang mintanya ridho Allah, udah katanya, insya Allah di akhirat dapat, di dunia dapat gitu. Ya, baik saja kalau mohon pertolongan itu kepada Allah Bu ya. Ketahuilah bahwasanya ya, kalaulah umat semuanya berkumpul Bu ya untuk memberimu sesuatu manfaat Bu ya, kemanfaatan, maka tidaklah mereka bisa memberimu kemanfaatan itu. Bahwasannya apa Bu? Bahwasanya kalaulah umat semuanya berkumpul untuk memberimu suatu kemanfaatan, maka tidaklah mereka bisa memberimu kemanfaatan itu. Umat semua berkumpul. Iya. Untuk memberimu sesuatu kemanfaatan, nanti saya kasih contoh Bu ya. Sesuatu Memberi kemanfaatan
maka tidaklah mereka bisa memberimu kemanfaatan itu kecuali apa yang telah Allah tuliskan kemanfaatan itu untukmu. Nanti udah sampai sini Bu ya. Nanti saya jelasin. Sesuatu kemanfaatan siapa Bu? Maka tidaklah Memberi suatu kemanfaatan, maka tidaklah mereka bisa memberimu. maka tidaklah Mereka bisa memberimu kemanfaatan itu kecuali apa yang telah Allah tuliskan kemanfaatan itu untukmu. Nah, sampai sini baru nanti saya jelasin Bu ya. Kemanfaatan itu untukmu. Untukmu, udah sampai situ dulu. itu untukmu. Mm-mm. Baik, udah semua. Ya. Nah, kata Allah ya, ketahuilah Nabi Bu ya, ketahuilah bahwasanya kalaulah umat semuanya berkumpul, semua umat berkumpul ya untuk memberikan manfaat kepada umpamanya semua umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang gitu Bu ya, itu tidak akan bisa Bu ya, kecuali memang udah ada takdirnya, udah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz gitu Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jelas ya Bu? Nggak jelas. Walaupun orang pada berkumpul Umpamanya gini Bu ya. Nih, umpamanya nih ya, enggak usah semua orang ya di sini, enggak usah semua umat ya. Di sini kan semua umat tuh artinya umat keseluruhan. Nah, sekarang gini aja Bu ya, ambil Pak ini yang kecilnya aja Bu ya. Seumpamanya Bu ya, Ibu nih sekali mati ya mau memberikan sesuatu kepada saya gitu kan, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, kecuali memang udah ada catatannya di Lauhul Mahfuz gitu Bu ya. Nah, umpamanya ibu segini kebanyakan mau apa memberikan mudarat kepada saya, mau mencerahkan saya umpamanya Bu ya. Kalau tidak dengan izin Allah, walaupun ibu 1000 orang untuk mencerahkan saya, kalau memang tidak ada catatan di Lauhul Mahfuz tidak akan terjadi. Gitu. Contohnya Contoh aja ya. Nah, seperti yang tempo hari itu yang sampai berapa puluh anak yang terbalik mobilnya di mana, di Subang ya. Ya. Nah, itu ibu walaupun semua orang umat gitu Bu ya akan menolong dia Bu ya, tidak akan bisa menolong. Kenapa? Emang dia udah ada catatannya, takdirnya di Lauhul Mahfuz terbalik di situ. Gitu. Iya. Paham ya? Walaupun semua orang mau menolong gitu ya supaya jangan celaka di situ, tidak bisa. Kenapa? Karena memang di Lauhul Mahfuz udah ada catatan gitu. Paham tuh Bu ya? Kayak ajalnya, emang udah ajalnya di situ, Iya. gitulah kasarnya ya Bu. Gitu. Iya begitu. Naik mobil itu ada yang meninggal, ada yang hidup. Gitu. Iya. Nah, jadi begitu pula Ibu kalau mau memberikan manfaat kepada saya Bu ya, kalau tidak ada catatannya di Lauhul Mahfuz tidak akan bisa. Walaupun saya mau nolong Bu Ija 1000 orang ya, kalau tidak ada catatannya di atas Bu ya di Lauhul Mahfuz tidak akan bisa. Begitu juga mencelakakan, umpamanya 1000 orang mau mencelakakan Bu Ija gitu umpamanya, ini contoh aja. Nah, terus bisa nggak bisa, kecuali memang udah ada catatan di Lauhul Mahfuz. Gitu Bu ya, paham Bu ya? Iya. Jadi segala sesuatu itu memang udah ada ketetapannya ya, ketetapannya. Yaitu di Lauhul Mahfuz. Jelas ini ya, tadi sampai mana? Sampai untukmu ya. Iya. Nah gitu. Takwir ya Bu ya. Enggak, ini hadis Bu ya. Hadis ya. Paham Bu ya? Jadi ibu mau nyelakain saya, ibu kumpulin orang banyak, yuk kita celakain Bu Ija gitu.
Bisa nggak bisa, kecuali memang udah ada takdirnya di apa, udah ada ketetapannya di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian maaf nih ya, saya kan sakit kaki, bukan emang sakit kaki, terus ibu-ibu nih ngumpul, ayo kita kita sembuhin Bu Ijah gitu ya. Bisa nggak bisa gitu, kecuali memang udah ada takdirnya untuk sembuh di Lauhul Mahfuz gitu Bu ya. Kalau belum ada takdirnya untuk sembuh ya biarin ibunya menolong dengan segala sesuatu, dengan doa, dengan obat, dengan apapun tidak akan sembuh gitu. Paham tuh Bu ya? Jelas ini Bu hadisnya? Jelas Bu ya? Baik, kita lanjut Bu ya. Dan kalaulah mereka semua berkumpul untuk memberimu sebuah kemudorotan, udah tadi udah sekalian Bu ya. Kan yang tadi manfaat, yang sekarang mudorot. Iya. Dan apa tadi? Dan kalaulah mereka semua berkumpul, merekanya itu umat Bu ya, untuk memberi sebuah kemudorotan. Ya, kemudorotan itu menserakakan lah Bu ya. Tadi kan udah disontohin Bu ya. Udah diumpamain gitu. Maka tidaklah mereka bisa memberimu kemudorotan itu. Bisa nggak bisa, kecuali memang udah ada takdir saya mudorot. Maka tidak bisa memberi kemudorotan Itu kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Kemudorotan itu untukmu. Jelas Bu ya? Kebalikannya yang tadi kan? Kolam ya, kolam, kalam, pena lah Bu ya. Kalam telah diangkat ya, lembar-lembaran telah kering. Yaitu lembar-lembaran di mana? Kalam telah diangkat itu udah nggak ada catatannya lagi Bu ya. Gitu. Kenapa? Kalam telah diangkat. Diangkat tuh artinya gini Bu ya. Nih Ibu nulis, kan lagi nulis, terus diangkat, udah nggak nulis lagi. Artinya gitu ya. Kolam diangkat atau pena diangkat Bu ya. Nah udah, jadi nggak bisa nulis lagi kalamnya. Udah diangkat, jadi udah nggak nulis lagi tuh kalam. Nulisnya kapan? Ya itu dulu waktu 50.000 tahun Allah sebelum menciptakan bumi gitu Bu ya. Kan 50.000 tahun Allah sebelum menciptakan bumi kan Allah menciptakan kalam dulu untuk nulis semua takdir kan, untuk menulis semua ketetapan Allah. Sudah ada catatan di atas di Lauhul Mahfuz ya. Kecuali apa yang telah Allah tuliskan kemudorotan itu untukmu gitu Bu ya. Nah, sekarang tulisannya di mana? Kan ada di Lauhul Mahfuz. Oh iya. Iya. Cuman kan kita nggak tahu. Udah ada catatan di Lauhul Mahfuz. Baik. Di sini nggak usah nulis kolam Bu ya. Nanti bingung ya, pena aja Bu ya. Dan 3 lewat Bu. Ya udah nggak sini aja. Yaitu pena telah diangkat. Ya, lembar-lembaran telah kering. Jadi udah nggak ditulis lagi Bu ya. Paham tuh Bu ya? Jadi semua udah ada ketentuannya di Lauhul Mahfuz Bu ya. Yaitu untuk Pena telah diangkat, terus lembaran-lembaran telah kering gitu Bu ya. Ini hadis Bu ya. telah kering ya Bu? Iya telah kering. Ya kan udah di Lauhul Mahfuz, udah nggak dicatat lagi. Penanya udah diangkat, udah nggak nulis lagi. Paham Bu ya? Emang jam berapa? Telah kering Bu. Jam 3 lewat 5. Ditutup dulu ya, nanti kalau ada tanya jawab ya. Kita tutup dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru tanya jawab Bu ya. Bu, terima kasih ya Bu. Barangkali Ibu masih perlu dipertanyakan yang hadis yang tadi, tanyakin aja kalau belum jelas Bu ya. Iya. Nih Bu, saya mau cerita juga nih. Anak saya katanya di